Ya, selamat datang di podcast Sri Asi bersama saya Claudia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para ibu bekerja dengan topik yaitu ASI eksklusif untuk ibu bekerja beserta tips dan tantangannya. Baik, untuk membahas topik ini kita kedatangan dokter anak, Dokter Niluh. Dia adalah seorang dokter spesialis anak dan juga konselor laktasi. Selamat datang Dokter Niluh. Terima kasih Claudia. Terima kasih ya berikan kesempatan untuk hari ini ya kita berbincang-bincang tentang ASI hari ini ya. Ya, sebelum masuk ke diskusi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yaitu Dr. Niluh Herlimastuti SP, AK Biomed, di mana dia adalah seorang dokter spesialis yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dan juga seorang konselor laktasi. Jadi dok mungkin bisa berbagi sedikit ya pengalaman bagaimana biasanya ibu bekerja menghadapi tantangan-tantangan dan dalam memberikan ASI. Terima kasih Claudia. Jadi memang sampai saat ini pun kita nggak pungkiri dari peranan dari ibu. Seorang wanita itu berperan ganda, bukan ganda lagi ya. Bisa sebagai seorang ibu berumah tangga maupun dia sebagai pekerja. Dalam bekerja pun dia juga harus mempersiapkan untuk seorang ibu untuk mempersiapkan pemberian ASI-nya, apakah ASI itu, dan kita tahu bahwa pemberian ASI bukan hanya dimulai pada saat bayi itu lahir, kita betul-betul mempersiapkan ibu itu mulai pada saat sebelum hamil sebenarnya kita persiapan untuk ASI juga nanti pada saat sudah mulai bekerja, karena kadang-kadang begitu sudah berikan cuti, begitu mau masuk cuti sudah mulai kebingungan. Jadi sebenarnya tetap ibu yang bekerja tetap bisa untuk memberikan ASI, sukses memberikan ASI. Kita sebutnya sebagai, kadang-kadang kita menyebutkan sebagai anaknya itu sarjana ASI karena lulus untuk pemberian ASI eksklusif. Dan peranan ibu ini tidak akan lepas dari peranan dari keluarga dan juga dukungan dari instansi dari tempatnya bekerja. Dari keluarga, bukan hanya keluarga inti, dari suami juga dari sekitarnya. Di sini dukungannya sangat diperlukan. Juga ibunya juga harus betul-betul yakin, dan dari instansi bekerja harus mendukung. Sampai sekarang pun juga ada peraturan yang menyebutkan bahwa harus mendukung untuk pemberian ASI eksklusif ini ataupun diteruskan sampai dengan ASI sampai dengan 2 tahun. Oke, berarti memang ibu bekerja ini banyak sekali ya dok ya. Dari dia bekerja ya jadi sebagai istri, jadi sebagai ibu, juga untuk mencari uang gitu ya dok ya. Oke, dokter, kita semua kan tahu nih ASI ini sangat penting. Jadi tapi bisa dijelaskan lagi nggak sih dok, pentingnya ini seberapa untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut? Jadi kita tahu untuk perkembangan seorang anak, pertumbuhan maupun perkembangan itu ada faktor. Ini sebenarnya pemberian ASI itu sudah termasuk kebutuhan primer ya. Jadi kalau dulu kita menyebutkan ada kebutuhan, ada primer, sekunder, tersier, lingkungan juga mempengaruhi ASI, sudah termasuk kebutuhan primer. Jadi bukan hanya di sini, bukan hanya nutrisi keperluan dari ASI itu. Ternyata pada saat proses pemberian ASI itu cukup banyak, dia akan memberikan asah-asihnya itu. Bagaimana ibunya memberikan ASI, bagaimana transmisi dari nutrisi, transmisi dari kasih sayang ke bayi itu ternyata cukup banyak memberikan manfaat bukan hanya di pertumbuhannya, ke perkembangan bayi juga. Jadi bukan hanya kita kadang-kadang ngomongnya bukan hanya untuk pemenuhan nutrisi. Jadi kadang-kadang orang ya sudah saya berikan ASI aja, terus nanti cukup dia berat badannya kita lihat. Tidak, kita ternyata dari situ pada saat proses menyusui itu ada bonding atau ikatan ibu dengan bayi yang sudah dia terbentuk pada saat hamil, di mana bayi itu sudah mengenali suara ibunya, mulai dari detak jantungnya, suara ibunya pada saat berbicara, bau dari ibunya itu sudah mulai mengenali, dan dilanjutkan nanti. Nah, proses persalinan itu adalah suatu stresor buat bayi karena dia harus berpisah dengan ibunya. Terus kemudian dia akan mendapatkan itu lagi pada saat menyusu ke ibunya. Jadi bukan hanya saya mendapatkan ASI bayi itu, enggak, tapi pada saat bayi itu nempel ke ibunya, dekat ke ibunya, bonding ke ibunya itu sangat diperlukan pada saat menyusui di situ. Jadi bukan hanya di pertumbuhan juga, perkembangan juga pengaruh. Iya dokter ya, soalnya kan selama 9 bulan nih ya, bayi kan ada di dalam perut. Setiap hari yang dia dengerin itu adalah suara ibunya, suara jantung, nafasnya. Jadi ketika dia udah keluar dari rahim ibunya, anggapannya dia ini adalah lingkungan baru seperti ya dok. Kalau misalkan dengan menyusui, terutama juga menyusui langsung gitu ya dok ya, jadi dia akan merasa nyaman karena dia akan seperti merasa kembali untuk mendengarkan suara-suara itu yang setiap hari dia dengarkan. Terus ini dokter, karena saya juga pernah dengar nih dok, katanya di daerah Puting itu ada baunya. Ini baunya memang sama seperti
cairan ketuban gitu ya, Dok ya? Iya. Jadi itu kita terapkan. Jadi perkembangan dari bau bayi itu sudah mulai di usia sekitar 28 kehamilan. Jadi pada saat itu bayi itu sudah membaui bau ibunya. Dan itu diterapkan pada saat proses IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi untuk keberhasilan menyusui itu bukan hanya, jadi kita dapatkan pada saat ANC, bagaimana menjelaskan materi menyusui, dan pada saat ANC selalu saya pesankan jangan lupa libatkan orang tua ataupun orang dari suami. Karena kita sebutkan menyusui itu berdarah-darah, kalau kita ngomong banjir air mata ndak karuan gitu ya. Jadi proses pada saat ANC, kehadiran suami untuk mendukung, memberikan motivasi untuk ibunya ini pasti bisa menyusui, seperti itu juga. Terus begitu bayi itu lahir, bayi itu sudah mengenali bau ibunya. Itu akan didapatkan pada saat proses IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi di sini IMD sebenarnya tujuan utamanya bukan bayi itu menemukan puting, tapi bagaimana proses bayi itu kontak kulit dengan ibunya. Kemudian di situ banyak sekali manfaatnya, termasuk bisa menurunkan perdarahan karena akan meningkatkan kontraksi dari uterusnya juga. Terus bagaimana bayi itu, kalau kita lihat pada saat IMD itu bayi itu seperti menjilat-jilat, dia itu mengumpulkan kita ngomong bakteri ya, bakteri baik. Yeah. Ya, jadi kalau bayi lahir itu, kalau usus kita itu isinya ada bakteri baik. Dan itu kalau pada bayi lahir dia belum punya itu. Dia akan mengumpulkan di awalnya pada saat proses persalinan. Kemudian dia akan dengan bau ketuban itu berpegangan dari bau yang didapatkan dari telapak tangan bayi, kemudian akan berjalan, dia akan merangkak sampai menemukan ke puting ibunya. Dan bayi itu sudah paham, dia sudah ada bonding dengan ibunya. Kita lihat pada saat bukan hanya di MD ya, dia akan tahu kapan hormon ibunya itu siap. Begitu dia hormon ibunya belum siap, dia tidak akan langsung menghisap di ASI, tapi dia akan masih melakukan seperti merangsang hormon ibunya, merangsang produksi hormon tersebut. Kemudian kalau sudah dapat, dia akan menghisap di situ. Jadi yang penting tujuannya, kadang-kadang orang ibunya pada saat IMD kok bayi saya tidak menghisap. Nah, itu yang perlu kita tekankan, bahwa bukan hanya di situ tujuannya, tapi begitu dia nempel di kulit ibunya, dia menjilat-jilat, mencari mikroba baik yang ada di kulit ibunya ataupun di sekitar puting ibunya, itu sudah dapatkan di situ. Jadi IMD ini memang benar-benar baik ya, kayak gongnya anak ini untuk mencari sumber makanannya dia. Iya. Dan kalau bayi pun mendapatkan puting itu hanya bonus gitu ya, dokter ya. Jadi nanti biasanya kita di akhir-akhir. Jadi kadang-kadang nanti ada, kalau diikuti tahapnya, bayi itu beberapa menit kemudian dia akan tertidur, dia akan tenang di perut sama dada ibunya. Dan itu pun kita terapkan. Jadi apapun jenis persalinannya kita lakukan di situ. Baik itu persalinan yang dengan operasi, sekarang pun kita sudah melakukan pendekatan. Jadi sekarang pun untuk dokter-dokter dari sejawat kandungan maupun dari dokter sejawat anestesis sudah paham sekali dengan keuntungan IMD. Jadi kita sangat terbantu pada saat IMD. Kadang-kadang pada saat operasi, persalinan dengan operasi pun kita sudah ngomong nanti hari ini akan IMD, bayi ini akan IMD. Dan kita akan melakukan itu dengan koordinasi dengan sejawat-sejawat sebetulnya. Berapa lama ya, Dok, untuk IMD-nya itu sendiri yang dibutuhkan? Minimal 1 jam ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan jadi ASI ini banyak sekali ya, Dok ya, terutama antibodi untuk bayi itu sendiri ya, Dok. Nah, ini kira-kira dibutuhkan sampai usia berapa ya, Dok? Atau misalkan yang bilang sampai 6 bulan bisa dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, setelah 6 bulan itu apakah antibodi atau nutrisi-nutrisinya ini tetap ada, tetap sama ya, Dok, sama yang dibutuhkan sama bayinya itu? Jadi kalau untuk pemberian ASI itu disebutkan, kalau dulu kan 2 tahun langsung cut gitu ya. Yeah. Sekarang kita enggak. Jadi ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Yeah. Jadi dulu kita ada cerita kalau mau menyapih itu kan dikasih macam-macam ya. Mau dikasih dikasih cabai, kopi. Yang kopi, yang dikasih merah-merah seperti itu. Nah, itu ternyata penelitian menyebutkan itu akan memutus bonding yang sudah terbentuk pada saat menyusui awal. Jadi kita mesti menyampaikan bondingnya, melepasnya harus pelan-pelan. Dengan cinta dan kasih juga ya. Itu jangan sampai nanti terputus kayak gitu. Jadi biasanya kita ajari ke orang tua. Beberapa pasien itu, beberapa pengalaman menyebutkan, dibilangin kan sudah besar seperti itu. Terus juga disampaikan sudah enggak ada sudah waktunya diganti, itu sudah tidak banyak isinya, adiknya sudah perlu dengan nutrisi yang lebih banyak, itu lebih paham. Kalau dulu kan kadang-kadang pengalaman dulu juga, anak saya itu dulu
Kita kalau mau itu masih kasih apa ya, brotowali gitu ya, sampai pahit. pahit. Kadang-kadang dikasih merah-merah, ini lo punyanya ibu lagi berdarah, lagi luka. Nah, itu kadang-kadang bayi nanti akan lepas untuk bondingnya itu. Jadi 2 tahun atau lebih. Saya kadang-kadang kita atur fleksibel ya, tapi jangan terlalu kebablasan ya. Kalau dulu malah kadang-kadang pasien itu umur SD itu masih nyusu juga. Nah, itu kan karena juga sudah nggak ada nutrisinya. Yeah. Kan. Jadi kita 2 tahun atau lebih sambil kita lihat memberi pengertian ke anak. Jadi anak itu kira-kira 18 bulan atau pada saat dia sudah menerima instruksi itu sudah bisa kita berikan untuk Jadi pengertian. dikasih afirmasi gitu ya dokter ya. Kita kasih pengertian ke anaknya. Ya untuk melepasnya mungkin nanti bisa dialihkan ke yang lain. Misalkan setiap kali mau tidur dia harus menyusui atau nenen, mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Misalkan seperti baca buku seperti itu ya dokter ya. Jadi biasanya memang kita lihat mode anaknya. Jadi kadang-kadang dan tidak bisa langsung, pasti akan bertahap. Beberapa pengalaman dari pasien itu kadang-kadang ngomong begitu baru saya sapek dok, habis itu panas. Nah itu terus gimana ya, sudah saya kasihkan lagi, monggo, nggak masalah sih, karena itu kan sangat fleksibel. Biasanya kita atur, diamati aja pada saat-saat apa bayi itu minta nyusu. Misalkan mau tidur ya sudah, kita cari alternatif pemberian ASI, mengganti ASINya pada saat dia mau tidur. Paling nanti kalau sudah berhasil berapa kali berhasil, baru nanti paling nggak tengah malam mungkin 1 atau 2 kali. Mungkin siang bisa kita ganti dengan nutrisi yang lain, entah dari makanan atau camilan yang sebagai makanan selingan, itu bisa menggantikan untuk ASINya. Jadi memang harus bertahap dilakukan. Oke, siap dokter. Nah dok, dari pengalaman dokter sendiri nih ya, apa saja ya tantangan yang biasanya dialami sama ibu bekerja? Soalnya kan kadang gini ya dok, biasanya nih orang-orang tuh terhalang karena banyak macam nih, karena mungkin tempat kerjanya yang tidak mendukung, atau misalkan dari dia dikejar sama waktu, misalkan dia ada target kerja sehingga dia tidak bisa memerah ASI gitu dok. Gimana dok ya, kira-kira apa saja sih dok? Yang pertama yang paling berperan itu percaya dirinya ibu bahwa dia bisa memberikan istilahnya ASI perah gitu ya. ASI perah, saya selalu sampaikan ASI perah ini kita berikan kalau tidak ada ibunya ya. Jadi itu benar-benar alternatif terakhir. Begitu ketemu ibunya saya bilang langsung netek. Karena orang dulu ngomong bayi ini naik ketemu ibunya kok selalu rewel. Sebenarnya dia tidak rewel. Dia sudah menyadari kehadiran ibunya, tapi kenapa dia tidak mendapatkan ASI, tidak nempel langsung ke ibunya. Itu yang dia dapatkan. Permasalahan yang sering dapatkan adalah tidak pedenya. Jadi kadang-kadang hari pertama gitu ibunya sudah belajar mempah. 1-2 hari pertama itu sudah belajar mompa, nggak keluar, gimana nanti saya kalau mau kerja, seperti itu. Kita tahu bahwa untuk ukuran ASI, ukuran lambung bayi, jadi ASI itu pada saat hamil, hormon untuk ASI itu masih ditekan oleh hormon yang mempertahankan kehamilan. Begitu hormon dia lahir, hormon untuk kehamilan menurun, hormon untuk ASI baru naik. Kita ada 2 hormon, prolaktin dan oksitosin itu ya. Dan 2 itu harus dirangsang dengan penghisapan. Dia dengan pengosongan. Jadi hari pertama kedua tuh kita lihat perutnya bayi masih sebesar kelereng, saya selalu sampaikan. Kecil ya dok? Kecil ya? Banget. Itu kira-kira berapa sendok makan itu? Tidak sampai berapa cc itu ya. Jadi selalu ngomong, apa cukup nanti ASI saya? Cukup. Saya selalu ngomong, pasti cukup ASINya itu. Baru nanti dia akan bertahap. Jadi begitu bayi menghisap payudara, kan kosong tuh payudara. Nah impuls itu yang akan masuk ke otak. Otak mengatakan, bayi lagi butuh netek ini, lagi butuh produksi ASI, dia akan memproduksi. Dan semakin banyak isapan atau semakin sering dikosongkan, itu semakin banyak produksinya. Saya selalu sampaikan kita itu seperti kalau jualan roti ya. Kita taruh roti 10, begitu dijual 10 keluar, informasinya masuk ke otak, ini lagi butuh 10 nih produksinya, dia akan produksi 10. Ditambah lagi gitu. Nah dia akan banyak lagi. Jadi pengosongan payudara itu yang akan merangsang. Jadi yang merangsang produksi ASI itu pengosongan payudara. Dia juga terus begitu dia kosong, informasi ke otak, dia akan masuk, dia akan produksi. Tapi kalau payudara ini penuh, itu akan mencetop. Stok lagi banyak nih, stop. Nah, produksi ASI ini akan muncul. Itu yang pertama. Jadi konsep bahwa ASI itu pasti cukup. Itu ya, di luar kalau memang keadaan medis ya, misalkan pengobatan dan lain-lain itu ya. Tapi yang perlu saya tekankan juga untuk hormon untuk ASI itu ada salah satunya adalah hormon kasih sayang. Dan dia sangat dipengaruhi oleh rileksnya ibu. Rileksnya ibu ya, pada saat ibunya kesakitan, ibunya stres, ibunya capek, akan stop hormon tersebut. Ya, akan stop sama sekali.
termasuk pada saat memompa. Nah, kenapa pada saat memompa itu ibunya harus betul-betul rileks dan privasinya yang penting ya. Iya. Privasinya itu dan dukungan itu yang pertama. Jadi biasanya produksi ASI mulai melimpah itu terutama malam dan akhirnya akan balapan. Saya cutinya tinggal 1 bulan, ASI saya tinggal sedikit. Nah itu yang mesti kita lihat karena hormon untuk ASI itu produksi ASI itu paling banyak memang lebih di malam. Tinggal balapan sama ibunya kuat atau enggak, ya kan. Kadang-kadang kita menyusui itu bayinya tidur, ibunya juga tidur gitu kan. Karena itu yang kita balapan harus kalau dia mompa di saat bayinya menetek di satu sisi, mungkin satu sisi kan masih belum diminum. Kosong. Belum. Nah kita bisa pompa di situ. Nah kan akhirnya dua-duanya kosong. Nah itu informasi kotak lagi butuh gitu produksinya. Ini kan produksi lagi. Itu bisa kita terapkan kita anggap sekitar 2 minggu menjelang mau kerja. Jadi nggak perlu yang dari awal sekali ya, Dok ya? Kalau memang produksinya ya itu sangat beruntung kalau yang banyak. Kalau memang banyak, kadang-kadang saya punya pasien itu sampai bingung, Dok saya sampai beli kulkas lagi. Saya beli kulkas lagi untuk pemberian karena bingung mau naruhnya di mana. Mau dibuang juga sayang, saya sampaikan jangan sampai dibuang karena itu nyarinya susah gitu kan ya. Jadi kalau di paling aman biasanya 2 minggu atau 1 bulan menjelang kerja. Tapi kalau sebelumnya diberikan anugerah ASI-nya banyak, monggo dipompa. Pompa termasuk nanti cara nyimpannya. Begitu sudah dipompa, disimpan. Jadi disimpan nanti biasanya dikasih tanggal sama jam. Untuk ASI yang dia dalam 24 jam yang sama boleh, enggak apa-apa. Kita taruh di situ. Dicampur ya, Dok? 24 jam nanti 1 tahun. Sekarang pun banyak tempat yang kita pakai ya. Jadi yang plastik ya. Yang kayak plastik itu ada yang kayak botol kaca. Itu juga cukup banyak di situ. Nanti dan sekarang cukup terfasilitasi. Dan sekarang keren-keren kalau box ASI-nya itu keren-keren. Jadi bukan hanya, malah sering kita dapatkan bapak-bapak yang bawa. Nah, bapak-bapak. Jadi sekarang trennya adalah bukan bapak-bapak yang membawa box ASI yang lebih menggoda gitu kan, lebih kelihatan maco. Terus itu yang dari pihak ibunya ya. Jadi dia harus percaya diri. Terus nanti ini yang penting dari pada saat instansinya. Jadi instansinya itu apakah, saya rasa sekarang sudah mulai banyak instansi yang mendukung untuk pemberian ASI itu dan sudah ada peraturannya. Jadi bagaimana ibu itu difasilitasi untuk memompa. Jadi produksi ASI optimal itu 2-3 jam. 2 atau 3 jam sekali dia harus pompa dan dia harus relax. Itu mompanya. Kadang-kadang tempat saya nggak ada tempat mompa, Dok. Tidak ada tempat yang private. Saya kadang-kadang ngomongnya kalau di toilet kadang-kadang yang kira-kira tidak ada. Dan saya kalau tidak ada tempat laki yang masuk, yang paling prefer di mana gitu kan. Bisa kalau toilet yang bagus oke ya, tapi kadang-kadang kan tempat kerja juga enggak banyak ya. Nah, mungkin di musola yang bisa terpisah kita bisa. Bisa. Nah, kan sekarang sudah mulai terpisah gitu kan, bisa mojok gitu kan. Nah, terus sekarang alat-alat itu banyak yang difasilitasi. Mulai kadang-kadang saya sering itu kita ikut pelatihan pakai tutup gitu. Apron gitu. Nah, pakai apron kok denger ngup. Ternyata sambil mompa. Dan itu fasilitasnya juga banyak. Jadi mau teknik mompa apapun monggo. Yang penting dia memang harus ada ruangan khusus. Nah, karena gini, kita kalaupun mompa kalau nggak privacy ya, begitu kita di ruangan misal, walaupun itu sudah dijaga nggak akan ada yang masuk, begitu ada yang buka krek itu kadang-kadang berhenti produksi ASI-nya, sudah langsung stop karena kita langsung siapa nih yang mau masuk gitu kan. Itu sudah nggak ya, jadi biasanya kita boleh pakai apron seperti itu. Untuk teknik mompanya banyak, mau pakai alat yang modern, kadang-kadang yang model swing lah, yang seperti modelnya seperti kayak gini itu, yang model swing tanpa dipompa itu ada. Jadi beberapa sudah seperti ini, ada modelnya seperti yang seperti ini. Terus alatnya ada di, mau pakai yang mesin ya, biasanya kita ngomongnya mesin, ataupun mau pakai yang, nah ini pun macam-macam. Biasanya ada harga ada rupa ya. Kalau ini ini dokter ya. Ini yang tanpa kabel. Iya, jadi ada tanpa kabel. Ada lagi yang dia dengan pakai manual tetap sambil dipompa kayak gini boleh. Yang kita tidak anjurkan itu yang kita ngomongnya telolet ya, yang dipakai
Oh yang ya, ada merah yang ujungnya. warnanya merah yang Nah, zaman itu dulu kita- itu ya, yang kita pakai tidak plastik rekom. itu. Apa? Karet, Ya, itu tidak kita rekom karena memang meskipun dia ada cekungan. cekungannya, dia tidak menutup kemungkinan kalau penuh dia akan masuk ke karetnya dan kita kesulitan untuk membersihkan di karetnya. Ataupun jadi yang penting dia harus ibunya yakin dan difasilitasi banyak macam. Apron tuh macamnya banyak. Kadang pasien saya kalau nggak punya apron jari aja ditutupi. Itu Oh, kan iya. ya, yang itu kan bisa Bisa. aja. Iya, Tapi memang lingkungan biasanya, tapi saya rasa dengan peningkatan ada banyak peraturan yang menunjukkan bahwa perusahaan itu harus menyiapkan ruangan untuk mompa ASI atau menyusui, saya rasa cukup terbantu ya. Tinggal ibunya harus yakin. Yang sering adalah saya nggak sempat dok, kerjaan saya banyak yang gitu. Nah itu bisa fasilitasi kalau memang kerjaannya bisa sambil duduk gini sambil ngerjakan. Jadi beberapa itu yang model gantung ya, jadi model gantung itu bisa sambil kerja, ibunya tetap bisa sambil kerja pakai apron. Jadi kadang-kadang kita sebelahnya cuma dengar suara nguk apa, oh ternyata sedang mompa ini nanti ya. Itu yang Berarti yang penting memang ibunya harus percaya diri, terus juga nanti pada saat di tempat kerja pun juga harus komunikasi dengan atasan dan juga mungkin rekan kerja di sebelah-sebelahnya gitu ya dok, supaya nanti rekan-rekan kerja yang di sebelah pun sudah paham apa yang dilakukan supaya lagi nggak sungkan lagi gitu ya dok ya. Soalnya lagi ngapain itu mojok itu kan. Ya untuk saling pengertian lah dok ya. Sekarang kan juga untuk pompa ASI itu sudah nggak asing lagi ya dok ya. Jadi ya harapannya juga rekan kerja juga sudah mulai paham dan bisa memaklumi. Jadi si ibu sendiri juga sebenarnya juga nggak harus terlalu sungkan yang seperti apa. Yang penting komunikasi ya dok ya. Yang sering itu sama itu menyempatkan, karena cuma 10-15 menit aja pada rangsangan pengosongan sudah cukup akan memproduksi. Sama yang satu yang sering lupa, nutrisinya. Oh iya dok. Pengalaman kalau kita habis nyusui itu kan lapar kan, kita ngomongnya nikos kan. Begitu ini diminum kan kita sudah rasanya ini sudah mau cari. Dan memang benar. Jadi dalam 3 bulan pertama itu kebutuhan kalori kita itu sekitar 400-800 kalori, lebih banyak. Jadi makan paling ekstra makan itu kan ya kira-kira 1-2 kali. Tapi nggak usah takut, menyusui itu kalorinya lebih banyak terbakar. Kalori lebih banyak terbakar pada saat menyusui dibanding yang lainnya. Jadi kadang saya takut gemuk, sampai saya ngomong gini, 2 tahun gemuk nggak apa-apa, setelah itu mau diet nggak masalah. Tapi sebenarnya pada saat menyusui itu, ibunya kalau teknik benar dengan pemilihan nutrisi yang bagus, nggak akan. Jadi ibunya bisa, tetap yakin bisa. Ya soalnya juga kalau kelaparan ya kan kasihan itu kan menghambat dia kan stres ya dokter ya. Kalau misalkan kelaparan itu kan mungkin ada merangsang otaknya juga supaya untuk akhirnya menghambat produksi ASI-nya itu ya dok ya. Jadi kadang-kadang kita tengah-tengah menyusui itu sudah rasanya mau mencari apa nih yang bisa dimakan, itu kan nikos malam-malam itu pengalaman. Jadi mungkin pesan juga untuk ke ini kalau enggak bapak-bapak, jadi jangan dimarahin kalau istrinya malam-malam menyusui itu nikos itu ya. Jadi harus dukungan dari suami itu penting. Ya kadang-kadang pengennya maamnya apa gitu. Enggak ada pantangan untuk ibu menyusui mau makan apapun, enggak ada pantangan kecuali kalau memang ada riwayat alergi. Atau memang dari kesehatan ibunya dilarang untuk makan tersebut. Boleh makan apa aja dok ya? Boleh apapun, justru enak kalau ibu menyusui. Ibu hamil sama ibu menyusui itu paling enak, disayang dimanapun. Nggak boleh antri. Prioritas ya itu. Nggak pernah dapat lewat antri, pasti lewat jalur khusus ya. Oke, siap. Oh dokter, kalau misalkan tadi kan dokter bilang waktu malam ini produksi ASI ini banyak. Nah kalau power pumping itu gimana ya dok? Apakah itu bisa membantu lebih untuk bagi para ibu bekerja untuk menyimpan ASI perah itu? Power pumping itu kan memompa yang sering banget ya, sekitar jarak sekitar setengah jam sampai 1 jam ya. Nah itu memang masih banyak penelitian yang menyebutkan bagaimana, tapi belum ada yang membandingkan. Belum ada yang membandingkan seperti itu. Kalau saya sih monggo mana yang nyaman. Tapi kalau power pumping itu kan ibunya akan capek. Nah itu gitu nanti ya di fleksibel aja. Jadi ininya 2-3 jam, ya jangan sampai lebih dari situ. Kalau sudah lebih dari 3 jam sudah penuh payudara itu. Nah payudara penuh ya otomatis informasi ke otak lagi nggak butuh, jadi nggak akan ada produksinya. Jadi kita perhatikan dulu kesehatan ibunya, jangan terlalu capek juga. Itu yang mesti kita sampaikan juga. Jadi mau teknik macamnya, bahkan pada bayi yang baru lahir kita sebut juga seperti itu. Pada bayi baru lahir kita, pertama bayi yang dirawat di NICU ya, kita ada istilah mencari ASI. Jadi kita keliling ke ibu-ibu yang bayinya dirawat di NICU itu kita cari ASInya. Tapi kita ngambilnya itu tidak butuh banyak, kita cuma ngambil kolesterolnya, cuma dapat 1,5 cc atau 1 cc sudah cukup.
ibunya nanti kan udah, oh berarti ASI saya ini memang ada, itu sudah memberikan rasa percaya diri, itu udah cukup banyak membantu nanti. Nah untuk perahnya sendiri tuh biasanya berapa lama sih dok? Nah kita ada istilahnya. Jadi sebenarnya disebutkan kalau meskipun payudara ini terasa kosong, itu sebenarnya dari 30% yang tersisa di situ. Nah kita tahu ASI itu ada ASI awal, formic ataupun ASI akhir, di mana dia beda di kalorinya dan bayi itu paham dia lagi apa. Jadi bayi itu kalau dia lagi haus, bukan lapar ya, dia lagi haus, dia cuma minum cicit itu cuma ngambil depannya tok, ambil formicnya tok. Tapi dia benar-benar dia lapar, dia akan terus ngisep sampai didapatkan di ASI akhir. Nah ASI akhir itu kalorinya lebih banyak, dia lebih banyak karena kandungan lemaknya lebih banyak. Penelitian memang menyebutkan sekitar 7 sampai ada menyebutkan 10 menit, tapi beberapa penelitian di atas itu bisa sampai 15 menit sampai 20 menit itu bisa kita dapatkan untuk ASI yang belakang itu. Jadi karena nanti akan terasa, jadi akan kelihatan. Jadi kalau ASI awal itu dia masih encer karena lemaknya belum banyak. Tapi begitu dia sudah masuk menit ke 10 gitu ya, 10 tuh, dan itu sangat tergantung dari intake ibunya. Ya, ada satu penelitian dari senior saya di RSSA itu menyebutkan memang untuk mendapatkan handmake-nya itu cukup, untuk Indonesia itu memang agak lama ya, karena memang nutrisinya kadang-kadang ibu hamil itu kan namanya hamil, menyusui, capek itu kadang-kadang makannya juga belum bisa teratur. Nah itu ya, dan relaxnya itu kadang-kadang. Belum lagi kalau itu anak pertama bermasalah, begitu nanti ternyata itu G3 atau G4, belum lagi sambil ngurusi anak kakak-kakaknya, itu juga nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Dukungan dari keluarga juga sangat penting. Jadi biasanya kita anjurkan minimal sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit ya dok. Itu untuk kedua payudara. Satu payudara lagi. Oke. Siap dokter. Nah dokter, kalau misalkan sudah ibunya bekerja nih, sudah diperah, untuk penyimpanannya dok, supaya ASINya tetap aman sampai di anaknya itu bagaimana ya dok ya? Jadi sekarang yang penting dia harus didinginkan suhunya. Jadi biasanya sekarang sudah fasilitasi cukup banyak. Jadi kalaupun di tempat kerja ya memang harusnya kalau yang sudah betul-betul established dia menyediakan ruang menyusui, ruang memerah ASI, termasuk penyimpanannya juga. Jadi nanti bisa disimpan di situ di freezer. Kemudian bawanya itu juga harus dengan es. Jadi kadang-kadang kalau yang sekarang kan udah cantik-cantik nih tasnya. Dulu kadang-kadang kita bawanya pakai yang bok itu, jadi kayak kita bawa ikan tongkol gitu kan. Dan di situ esnya udah macam-macam, ditambah yang warna-warni ya. Sekarang tuh warna-warni. Plastiknya untuk ASI tuh sekarang macam-macam. Nah, plastiknya ASI tuh macam-macam. Ada yang warna pink, terus juga dia ada yang bening, ada yang biru gitu kan. Sudah sangat terfasilitasi. Kita kalau saya zaman dulu masih pakai yang botol kaca. Botol kadang-kadang kita nunggu botol kaca yang obat dulu kan, ada beberapa obat yang dulu kita masih sulit sekali mencari botol kaca yang untuk menyusui, apalagi waktu saya tugas di PTT di daerah Kalimantan itu sangat sulit. Jadi pada saat menyusui, kebetulan saya tugasnya itu dekat, jadi begitu jam menyusui saya ditelepon, anak nangis pulang sebentar nyusui. Dan dukungan dari pasien dan teman kerja itu cukup mendukung. Jadi pasiennya tahan dulu, ibunya lagi menyusui. Biasanya cukup apa ya, orang tuh memahami kalau ibunya sedang menyusui, atau itu cukup memahami. Jadi nyimpannya seperti itu, kemudian dibawa. Jadi kalau nyimpannya di freezer itu lama, bisa sampai 6 bulan. Kalau di suhu ruangan di sini itu sangat tergantung dari ruangannya. Kalau ruangannya bersih bisa sampai 4-6 jam. Tapi kalau ruangannya itu yang betul-betul kita tidak yakin kebersihannya, 2 atau 4 jam itu sudah kita tidak anjurkan. Dan apalagi kalau nanti dia nanti itu sudah kontak dengan bayinya. Jadi kalau sudah kontak dengan bayinya kita nggak bisa lama, maksimal cuma 2 jam. 1-2 jam itu sudah harus kita harus segera dihabiskan ya dok ya. Jadi nanti teknik itu yang dipakai pada saat memberikan ASINya. Jadi ibunya mesti pinter-pinter, kira-kira anaknya ini sekali minum butuh berapa. Nah itu nanti kita akan turunkan. Jadi misalkan besok ibunya mau berangkat kerja jam 8, berarti terakhir minum jam 6, NTI jam 6 terakhir minum. Paling enggak bayi nanti akan minum sekitar jam 8 atau anggaplah jam 3 jam 2 jam ya, jam 6 minum, jadi jam 8 harus sudah ready. Kalau dari freezer dia harus turun dulu ke bawah, ke chiller itu turun, itu kita akan menurunkan sekitar 12 jam. Untuk dia misalkan beku kita turunkan.
Nah, sudah turun di sini, kemudian kita keluarkan di udara di ruangan, baru nanti sekitar 1 atau 2 jam. Beberapa kalau kita tidak boleh memanaskan langsung, kalau menghangatkan boleh, di mangkok boleh, di ruangan juga apa-apa. Biasanya kita kasih mangkok yang pakai air yang hangat itu, kemudian kita berikan. Nah, kita harus paham kira-kira bayi ini minumnya berapa cc. Karena misalkan dia minumnya 60 cc, kita turunkan 100 cc, kita langsung berikan 100 cc, kan sisa tuh 40 cc gitu ya. Ini 40 cc ini 2 jam sudah nggak bisa, maksimal 2 jam sudah nggak bisa kita boleh dimasukkan ke kelas lagi nggak boleh. Kalau dia sudah dari beku ke sudah kita tidak rekom lagi, karena dia sudah kontak dengan ruangan, bayi, dengan dengan bayi dan dengan ruangan, kita tidak merekom lagi. Jadi nanti kita harus paham. Kadang-kadang keuntungannya kalau pakai yang alatnya, jadi kita bisa nggak usah langsung penuh, dikit-dikit dulu, ataupun kalau memang penuh kita turunkan dulu di bawah, begitu dia sudah cair kita pisah jadi tempat-tempat yang kecil. Jadi yang di dalam itu kan masih punya persediaan, kalau yang di chiller itu kan bisa lama ya, dia bisa lama di situ. Nah baru nanti kita berikan, jadi yang dikeluarkan itu jangan terlalu banyak, sesuai dengan keinginan bayi pada saat itu. Jadi nanti kalau misalkan kurang tinggal tambah gitu ya, Dok, tinggal ngambil yang stok yang kecil-kecil. Nah, termasuk cara pemberiannya. Gimana, Dok, kita kalau tidak dikasihkan? boleh memberikan pakai dot. Kenapa itu, Dok, ya? Jadi kalau kita lihat dot, jadi kalau bayi netek dia ya, jadi ini, jadi kalau dilihat ini adalah putingnya, ini areola. Di sini adalah pabriknya. Pabriknya di sini. Di sekitar areola itu adalah dia gudangnya. Sedangkan muaranya itu adalah di putingnya ini. Jadi bayi itu untuk bisa mendapatkan, jadi bayi itu sebenarnya tidak menghisap tapi dia memerah. Jadi dia harus buka mulutnya, nangkep di sini, terus dia akan mumpah. Dia akan memerah seperti ini. Ini yang didapatkan. Jadi kalau lihat bayi kalau netek, dia posisinya akan seperti ini. Jadi dia seperti ini ya. Nah, dia seperti ini tuh, dia harus betul-betul buka mulutnya. Jadi kita lihat kalau menyusui pertama itu dia harus lekat, posisi dan perlekatan. Jadi kalau posisinya dia harus betul-betul lurus seperti ini. Terus dia buka mulutnya, dia harus betul-betul nangkap semuanya. Kalau sudah nangkap, kalau masih ada celah, dia akan kempot. Yang dia akan kempot di sini itu tidak boleh, berarti dia ada celah. Itu nanti putingnya yang tertarik. Jadi bukan areolanya. Jadi yang kita cari adalah nangkap areola terus diginikan. Seperti ini. Kalau dia hanya putingnya, itu akan bikin lecet. Jadi kalau posisinya benar dia akan ngisep, jadi ada refleks. Begitu dia terisi penuh, dia akan ngisep, ditelan. Terus dia nyet lagi penuh, dia akan telan. Jadi ini harus betul-betul masuk di langit-langit atas. Itu akan merangsang. Sedangkan kalau pakai dot, jadi kalau pakai dot itu bayi akan bercucu mulutnya, karena dia akan nangkap gini, Dok. Iya, beda, Dok, ya. Soalnya kalau di dot itu kecil ya, Dok. Kalau misalkan payudara itu dia harus betul-betul besar. Nah, dia harus nangkap. Nah, ini akan kita sebut sebagai kondisi bingung puting di situ. Dan kalau yang kedua bondingnya hilang. Oh iya, Dok. Ikatan itu. Tapi kalau dengan biasanya kita berikan macamnya banyak. Biasanya kita merekom yang gelas kecil ya, sloki, ada yang khusus dia untuk ibu untuk pemberian ASI perah itu. Jadi kita memberikannya, kita taruh seperti ini dan kita taruh di bibir bawah bayi. Kita taruh di bibir bayi gini, bayi itu akan bau. Dia akan bau, terus kemudian dia akan refleks. Bukan begini ya. Nah, bukan, tapi kita akan lihat seperti ini. Terus sedikit kita miringkan sampai menyentuh sedikit batas ASI itu menyentuh. Kemudian bayi itu nanti refleksnya dia akan ngecap. Iya, dia akan jilat-jilat. Jadi nggak perlu dituangin ya, Dok, ya. Nanti jadi, dia refleks untuk menjilat-jilat itu ya, dia menjilat itu, karena ya. dia sudah bau. Karena jadi bayi kan sudah berkembang itu hidungnya. Pada saat memberikan ASI pun sebenarnya puting ini tidak ke sini, tapi ke pipi atau ke hidung, karena bayi sudah mulai mengenali. Jadi ke pipi, ke sini, terus kemudian bayi akan mengenali. Jadi dia harus diberikan pelan-pelan dan seperti ini. Dulu ada yang memberikan pipet, alternatif bisa kita berikan pipet ataupun sendok yang ada ujungnya. Tapi kita pipet ternyata tidak kita rekomendasikan juga. Karena kalau pipet atau spet itu, begitu kita sedot, misalkan pipet ini ya, pipet ini kan kita sedot nih, kita berikan, kan habis kan? Kita ngambil lagi, itu stres buat bayi. Dia sudah stres.
kok hilang gitu kan, sumbernya kok hilang lagi, kasih lagi, Oh gitu. kok hilang lagi. Nah, jadi kita harus betul-betul memberikan ini Harus continue gitu Iya, dok ya, supaya dia nggak mencari-cari ini mana. Dan ini sebenarnya teknik memberikan ASI perah ini harus dilatih sebelum ibunya bekerja. Ya. Ya, ibunya bekerja biasanya seminggu sebelum itu dilatih, dilakukan oleh calon yang akan memberikan itu siapa. Jadi misalkan sudah asisten yang akan memberikan, dilatih, dan pada saat latihan itu ibunya nggak boleh satu ruangan. Harus Ya, di luar ibunya itu. harus ya, karena sudah satu ruangan bayi itu sudah merasa ada ibunya. Akan menyulitkan Nah, untuk dia nanti- belajar gitu iya, dokter ya. jadi memberikannya seperti itu. Jadi kalau seperti dot memang kita tidak merekomendasikan karena nanti bingung puting suatu saat. Lalu satu lagi, kalau dia menghisap ini, bayi itu akan mempergunakan seluruh organ-organ di sini untuk oromotor, kemampuan dia menghisap, dan itu bagus untuk perkembangan dia oromotor. Otot-ototnya lebih banyak dok Iya. ya. Jadi lebih effortnya lebih besar daripada dot. Kalau misalkan Ini dot belum. diginikan aja dia udah keluar. Iya, apalagi kalau dotnya sudah dipakai berapa Nah, bulan bolong bolong ya semua dok. nanti Tinggal belum dicabut-cabut. tuang udah keluar Iya. ya dok. Oke. Nah dok, ini ada beberapa pertanyaan kemarin kami dari kelompok Sri Asi, dari ibu-ibu yang lainnya ada yang bertanya nih dok. Nah, bagaimana sih cara mempersiapkan diri sebelum kembali bekerja? Kan tadi kan sudah ya dok ya, dengan persiapan dari paling enggak 2 minggu sebelum ya dok ya, 2 minggu sebelum masuk bekerja sudah belajar. Nah iya dok, kalau misalkan belajarnya itu butuh berapa lama ya dok untuk belajar pakai itu? Soalnya mungkin terbiasa anaknya pakai menyusui langsung nenen ke mamanya nih, tapi begitu dia belajarnya butuh berapa lama sih dok waktunya Kalau kira-kira? bayi itu cepet banget kok dia, karena kan dia ada refleks, ada naluri haus kan. Ya. Nah, dan sebenarnya nggak terlalu lama, cepet kok dia. Tapi sebutkan memang kita berikan latihan itu sekitar 1-2 minggu sebelum ibunya bekerja. Oke, berarti bagi ibu-ibu nggak usah terlalu khawatir begitu anaknya lahir langsung dikasih Jangan kasih gelas atau Karena biar kan- dia bonding dulu sama ibunya ya, yang sama sering gitu. Jadi sudah saya latih dok, anak saya sudah saya latih, saya kasih dot karena nanti saya mau tinggal kerja. Ya, ini nanti yang perlu kita jelaskan. Ya, memang tidak ada yang salah karena semuanya adalah tujuannya baik. Termasuk ibu bekerja itu kan juga tujuannya baik. Tapi ibu bekerja satu sisi juga, ibu bekerja meninggalkan anak itu sudah stres. ya Anakku di mana? Saya tidak bisa menyusui. Nah itu kan juga pengaruh juga ke psikiater ibunya. ibunya. Ya, kadang raganya di kantor, jiwanya di rumah gitu ya dok ya. Oh iya, satu lagi, pada saat memompa itu produksi ASI itu akan meningkat kalau membuat rileks. Nah rileksnya itu ya jangan nonton macam-macam, video call dengan bayinya, lihat video bayinya, dengar suara bayinya. Oke. Itu sangat membantu. Itu akan meningkatkan Iya. oksitosin itu Iya, ya dok jadi ya. kadang-kadang kan nanti sambil buka scroll gitu, nah jangan. Ya. Jadi kita melihat yang sering itu lihat video bayinya. Ya. Lihat video Itu bayinya, membuat terus senang ya dok ya, ya. Oke, membuat siap. semangatnya. Siap dokter. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah kalau misalkan kerja kan dok, tadi kan dokter juga sudah bilang kalau misalkan kerja ini kan stres ya dok ya, stres banyak kerjaan. Nah itu gimana sih dok cara menanganinya itu untuk ibunya itu sendiri supaya tidak menghambat hormon itu tadi sih dok. Nah, itu kan tingkat stres sangat kadang-kadang oleh ibunya itu kadang-kadang nggak menyadari kalau dia dalam kondisi tekanan gitu kan, enggak stres saya bisa kok gitu kan. Tapi kenapa produksi ASI semakin turun kayak gitu kan? Kenapa kok sering nangis? Ya. Tiap mau berangkat kerja lihat bayinya nangis. Nah, Ya. itu. Dan yang penting dia yakin saya bekerja ini untuk anaknya, semua sudah saya berikan seperti itu, dan jangan lupa dukungan dari keluarga. Keluarga di sini bukan hanya dari suami ya, dari keluarga lain yang kadang-kadang ada selentingan-selentingan yang begitu dengar, misalnya kita ngomong ibu menyusui itu harus dijaga, betul-betul dijaga. Jangan sampai dengar kata-kata yang betul-betul akan menurunkan mentalnya itu langsung down, pasti akan turun. Kita dengar aja ada yang ngomong, ngapain sih kerja? Suaminya aja sudah punya uang kayak gitu, nanti langsung turun. Ngapain sih ninggal anaknya di rumah? Nah itu sudah akan pasti produksinya juga akan turun. Jadi ibunya memang harus. Terus juga dukungan dari suaminya. Jadi kalau memang memungkinkan, misalkan masih kerja gitu suaminya atau di rumah mungkin asistennya bisa video call, kasih lihat video anaknya, itu sangat membantu. Ya dok. Yaitu yang sangat di situ ya juga
Satu lagi yang banyak membantu, mungkin perlu diperkenalkan pijat oksitosin. Oh iya dok. Ya, jadi pijat oksitosin, dan itu sangat semakin sering dilakukan dan dilakukan oleh yang terdekat, itu sangat membantu untuk produksi ASINya. Berarti memang dukungan dari suami yang utama ya dok ya. Ya. Jadi ketika ibunya udah pulang ya biarkan ibunya untuk menjaga sama bayinya. Iya. Untuk yang lain-lain misalkan beres-beres rumah, untuk menyiapkan makanan itu biar nanti dibantu sama suami Iya. gitu ya dok Saya ya. selalu sampaikan kalau malam kalau netek sudah begitu selesai netei, nanti bagian dari suami entah bagian menyendawakan atau mengganti popok dan lain-lain. Kalaupun memang kadang-kadang ada suami yang kagok ya, jadi nggak nutup kemungkinan beberapa suami itu pegang bayinya takut. Yeah. Kita nggak menyalahkan. Ada yang prigel mulai lahir sudah saya bantu gitu. Ada yang memang bukan dia tidak mau, tapi memang dia masih ini benda berharga, mau megang itu takut. Jadi paling nggak didampingi. Yeah. Nah, kita dampingi gitu kan, jangan sampai yang sering begitu kita nyusui tengah malam ternyata di sebelah ketiduran atau gimana, itu kan rasanya sudah enak. Itu yang perlu juga dari peranan. Jadi istilahnya kita suami-suami, bapak-bapak siaga ASI gitu ya. Jadi harus selalu siap. Ya, harus sepakat dulu ya dok, Iya. kayaknya sebelum ibu melahirkan ini antara ibu, antara suami dan juga antara istri ini harus sepakat dulu ya. Nanti keputusannya nanti ketika dia sudah lahir, untuk pekerjaan ini akan dikerjakan siapa, seperti itu ya dok ya. Supaya pada saat nanti anaknya udah lahir supaya enggak Kerekeran. keran-keran. Tapi dukungan keluarga yang lain juga penting Iya. loh ya, karena kelahiran itu kita tahu masyarakat kita, kelahiran itu milik bersama. Ya begitu bayi lahir itu kan yang senang bukan hanya orang tua. Ya. Mbak sampai semua ponan-ponan itu rasanya sudah, oh ini loh ada suatu kebahagiaan. Dan kadang-kadang ada dari dukungan yang lain itu, karena itu menganggap itu suatu anugerah, macam-macam kan istilahnya, dikasih ini aja deh. Kan sebenarnya kita lihat itu sebenarnya tujuannya baik. Dikasih ini aja, kasihan kalau nangis nanti. Nah itu ya nggak kita harus jaga juga, karena nggak mungkin nanti jangan ini anak saya kayak itu kan. Kita harus menjaga karena semuanya adalah tujuannya baik. Jadi dukungan dari keluarga inti dalam hal ini suami, juga keluarga yang lain. Karena kadang-kadang tipikalnya ibu-ibu mau melahirkan itu begitu mau melahirkan dia akan kembali ke, pasti nyari kan, kalau melahirkan itu mesti ngurus ibunya sendiri, nyari ibunya, pendamping ibunya gitu kan. Jadi biasanya dia akan pulang ke rumah neneknya gitu kan. Itu dukungan juga yang penting. Ya. Jadi ada satu cerita, pasien saya itu kontrol, loh kenapa kok dikasih sufor? Karena anaknya rewel kalau malam, suami saya kebangun terus terganggu. Nah itu kan juga kasihan. Ya. Akhirnya akan diputuskan dengan susu formula. Jadi itu memang harus ditata, karena bayi itu kadang-kadang saya guyonnya, bayi nangis terus lah, memang bayi bisa nangis, nanti kalau ngomong bingung kan gitu kan. Jadi kita harus bahasa bayi itu harus kita pahami. Termasuk bayi sering rewel pada saat malam, karena memang dia pencernanya belum matang, dia kan sering malam tuh rewel. Terus juga kadang-kadang ditaruh nangis, digendong. Jadi istilah bau tangan itu nggak ada. Jadi bayi itu dia belum bisa memanipulasi perasaannya. Kalau memang saat itu dia minta digendong, ya memang pada saat itu ada kondisi yang membuat dia tidak nyaman, dia akan nyaman digendong. Kadang-kadang istilah ditaruh aja nanti bau tangan, enggak. Tetap nikmati itu sampai bonding itu paling 2 tahun, nanti begitu sudah SD itu mau digendong aja sudah nggak mau nanti ya. Dinikmati aja yang itu. Soalnya masa anak ini nggak akan terulang lagi ya terutama. Begitu sudah SD SMP digendong aja nggak mau, digandeng aja udah nggak mau nanti. Udah malu sama teman-temannya ya dok ya. Oke dokter. Ya untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah bagaimana ya dok ya tips, ada nggak ya dok tips untuk ibu-ibu ini yang untuk memberikan pengertian, cara komunikasinya gimana sih dok supaya untuk bilang ke atasan kalau misalkan memang saya ini membutuhkan waktu untuk memerah ASI untuk anak saya gitu. Kan kadang-kadang ada juga yang tidak menutup kemungkinan ya dok ya, kalau misalkan ada juga yang atasannya itu yang tidak bisa memberikan itu gitu. Biasanya kita melihat atasan itu kan bertingkat ya. Atasan yang bertingkat, kita cari kalau memang atasan yang memberi kewenangan itu agak susah ya, istilahnya agak keras itu memberikan, ya kita mencari kira-kira dari atasan itu, atasan atasnya kita. Jadi kan kita bertahap, kita menyampaikan di mana kita bisa bercerita. Karena kita jangan sampai langsung ngomong loh, kalau sesuai aturan kan harus, nah itu nanti kan susah. Jadi kalau di kerja kita akan lihat
Bu, saya harusnya menyusui seperti ini, tapi saya yakin saya tidak akan mempengaruhi kinerja saya. Jadi mungkin aja kalau emang, karena kan pasti akan terganggu nanti kinerjamu seperti apa. Ya kita harus bisa membuktikan bahwa dengan menyusui, dengan kita memompa ASI di tempat kerja, kinerja kita akan tetap bisa berjalan. Pendekatannya seperti itu. Biasanya memang dengan kalau memang dari pimpinan yang mungkin sudah punya pengalaman, dia akan paham. Tapi mungkin beberapa pimpinan yang mungkin belum, istilahnya belum punya pengalaman ya, kita mencari bawahannya istilahnya ada dukungan ataupun istilahnya ada penyambung kita, penyambung kita yang untuk memberikan masukan. Jadi misalkan atasan di atas kita itu ya ngomong, anak ini, ibu ini akan memompa ASI, tapi saya bisa menjamin ke pimpinan kalau ke bapak kalau kinerjanya akan oke. Tapi kalau nggak gitu dukungan dari sekitar. Misalkan dia harus mengerjakan 10 pekerjaan. Kadang-kadang temennya itu, oh jadi lagi nyusui, kita bantu seperti itu. Yaitu pentingnya membuat relasi dalam suatu lingkungan kerja. Jadi memang harus membuat komitmen dulu ya, Dok, dengan lingkungan kerja. Jadi kadang-kadang kan juga kelahiran seorang anak itu kan bukan hanya miliknya keluarga ya. Jadi kadang-kadang sekarang kan macam-macam, dari tempat kerja itu begitu ada yang melahirkan tuh senang banget ya, nyiapin kado, kado macam-macam kayak gitu kan. Itu sudah, jadi bukan hanya milik keluarga, ternyata milik lingkungan kerja juga, gitu ya. Dan itu mulai dibangun pada saat hamil. Pada saat hamil kita mesti cerita-cerita, sharing-sharing yang seperti itu. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak dokter, ini sayang sekali waktu kita sudah habis, Dokter Nilu. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan dokter untuk bagi para ibu-ibu di sana? Pesan saya, jadi ibu itu sudah saya tidak ditakdirkan, kita sudah diberi kesempatan untuk hamil, termasuk menyusui, itu satu paket juga. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Tidak semua orang mempunyai kesempatan, diberi kesempatan untuk mengalami istilahnya pengalaman hidup menyusui. Itu tidak akan terlupakan sepanjang terus nanti ya, dan kita harus yakin kita harus bisa mengambil, memanfaatkan kesempatan itu untuk anak-anak kita. Iya. Karena ini tidak akan terulang ya, Dok, ya. Karena ini adalah masa-masa periode emas untuk anak, untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dia ya, Dok, ya. Beberapa itu juga ada yang dia sampai jauh ya, pada ibu-ibu yang terpaksa tidak bisa hamil itu karena mengadopsi anak, dia sampai semangat sekali untuk memberikan ASI, dan itu bisa memberikan ASI tanpa harus hamil, tetap bisa. Hebat sekali ya, Dok. Saking apa ya, itu kuasa Tuhan ya, betul-betul itu ciptaan Tuhan yang betul-betul kita miracle banget ya. Ya benar, dokter. Jadi memang kita ibu-ibu ini diciptakan Tuhan ini sudah sedemikian rupa, sebuah keajaiban yang bisa melahirkan, hamil, melahirkan dan menyusui seorang anak. Baik dokter, terima kasih dokter, dan untuk teman-teman penonton jangan lupa untuk subscribe dan share podcast ini agar makin banyak ibu-ibu di sana yang menonton dan juga berbagi pengalaman. Salam dari saya Claudia dari Sri ASI. Terima kasih.